Kurang lebih berapa? Ikutan lagi, udah hilang ikutan lagi. 5 kali ikutan. Pinter. Itu orang yang tidak belajar dari pengalaman, guys. Jadi Mau punya baby, taunya duit hilang di investasi gitu di deposito. kita kena prank. Kita kena prank, guys, sama koperasi simpan pinjam itu. Godain cowok lain lah, apalah gitu, kayak aduh ini bener-bener cowok kurang ajar banget. Kan bukannya dia dandan ya? Iya. Kalau kamu move on, kamu dapet yang lebih baik. Emang sampai lepas begitu dipukulannya kayak gimana sih gitu, kayak misalkan kan biasa kalau cowok-cowok yang mukul kan Enggak kayak gitu, Pin. Jadi diporotin papi sama mantan papi. ya porot manual gitu. Porot manual tuh gimana ya? Halo guys, sahabat sahabat Cihuy. Cihuy. Nah, jadi sekarang kita udah pegang 2 box iPhone. Dan masih disegel. Masih disegel. Aku pegang yang warna gold Aku pegang yang warna hitam. dan papi pegang yang warna Dan hitam. iPhone ini 11 Pro Max. Sebelumnya, ini kita minta maaf banget karena kita mau kasih giveaway ini, 2 iPhone ini hanya untuk 2 orang yang beruntung. Sorry banget kita nggak nyetok banyak karena ini satunya aja harganya 22 juta, guys. Jadi kita nggak punya stok banyak-banyak, jadi kita nggak beli yang banyak-banyak ya. Tapi ini hadiahnya pasti worth it banget buat kalian yang beruntung, ya kan? Pasti kalian tidak akan kecewa sama hadiah ini karena kita beli pakai penghasilan YouTube kita, betul Papi? Betul. Dari ini spesial untuk sahabat Cihuy. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe 2 akun channel kita. Yang pertama, subscribe Angelina Anissa dan Niki Hosasi. juga kalian harus follow Instagram kita @nisolasido Niki Hosasi. dan juga @sahabat.cihuy dan @baby_kisol dan juga Instagram online shop kita @emris.id dan juga @nisolashop_beauty. Setelah kalian follow semua akun yang tadi kita sebutin di atas, akun Instagramnya 6 aja itu, nah kalian komen di semua video kita, komen-komen yang positif. Betul. Dan jangan komen copy paste never surrender, be happy, be yourself, kayak gitu jangan ya, nggak Semangat, boleh. Kak. Iya. Terus di copy sebanyak-banyaknya Iya. itu pasti kita Ya, gagalin. itu didiskualifikasi. Jadi kalian harus komen yang berhubungan sama videonya. Jadi Betul. kalian harus tonton dulu videonya sampai selesai dan kalian komen yang menarik atau komen yang baik-baik tapi yang sesuai sama videonya. Jadi jangan copy paste. Kalian harus nontonin videonya sampai selesai. Jadi pengumumannya nanti kita bakal kasih tahu di 1 minggu kemudian di channel kita, antara YouTube story-nya Angelina Anissa atau YouTube Atau story-nya Niki Niki Hosasi, atau juga di Instagram kita berdua atau di salah satu Instagram yang tadi kita sebutin 6 tadi ya. Jadi pengumumannya itu random banget dan bisa kita pilih secara random dan bisa kita umumin secara random ya. Ya, betul. Dan pada saat Entah di YouTube, entah di Instagram ya, Pih ya. dan pada saat kita umumkan, make sure kalau kalian sudah ikutin aturan kita. Iya, karena kalau misalnya kalian ternyata terpilih, terus ternyata kalian belum follow dan juga ternyata kalian belum komen di semua video kita bakal menggugurkan pemenangnya dan kita bakal cari yang lebih layak yang Betul. yang mengikuti semua rules ya. kita. Terus habis gitu kalian harus pantengin terus ya YouTube Story dan Instagram Story kita yang tadi kita udah sebutin. Dan juga jangan lupa untuk like dan share video kita sebanyak-banyaknya biar kalian kesempatan menangnya untuk dapat iPhone Pro Max 11 ini lebih cepat. Oke, good luck sahabat Cihuy. Hai sahabat Cihuy, welcome back di YouTube channelnya Nisa. Ini apa Lagi pegang ini. Di video kali ini adalah video edisi ngocol lagi. Buat yang belum tahu ngocol itu apa, jadi ngocol itu adalah segmen di YouTube channel aku yang mana artinya adalah ngobrol sekaligus Curcol. iya, jadi ngobrol sekaligus curcol. Jadi di episode ngocol itu kita bebas
mau bahas apa aja, mau ngomongin apa aja, pokoknya intinya ngobrol sekaligus curcol. Dan di video kali ini kita mau share pengalaman terburuk kita selama hidup. Selama hidup. Kayak udah mati aja kan. Ya, selama intinya, sampai saat ini. Iya, selama sampai saat ini. Jadi kita mau share pengalaman kita yang terburuk. Jadi kita tuh pernah mengalami apa sih selama sampai saat ini tuh yang terburuk tuh apa di fase hidup kita gitu. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ke YouTube channel aku dan juga YouTube channelnya Koko, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Stay tune. Nah, kalau pengalaman terburuk Papi nih apa nih, Pi? Sharing dong sama sahabat Cihuy. Sebenarnya gimana ya? Ya serius. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman buruk tuh enggak. Apa dong? Soalnya suatu pengalaman nggak akan jadi pengalaman buruk kalau kita belajar dari sana gitu. Pret. Nih, So, berkata-kata sini emas aku gitu. kasih tahu nih. Kamu. Apa? Kenapa aku bilang tadi apa? Coba. Apa? Apa? Jatuh dulu. Itu. bener. Jatuh dulu. Coba bener. Sebutin ulang apa yang aku omongin tadi. Iya, suatu pengalaman terburuk apa? Nggak tahu. Tuh kan, kamu berarti nggak menyimak. Diulang. Cepetan, apa? Bacot dulu. Ya bacot aja. Lucu, malah bacotnya kamu lucu. Ya sebenarnya pengalaman buruk itu. Apa? Ya kita langsung masuk aja ke. Ih, apa dulu? Dia bingung mau Gimana apa. sih? Pengalaman buruk itu gak akan jadi pengalaman buruk kalau kita mengatasinya dengan benar. Wih, Tapi tetap gitu ya. jadi pengalaman buruk tetap. Jadi, Tapi untuk setiap orang nggak boleh berlarut-larut sama pengalaman buruknya, betul? Kalau berlarut-larut nggak akan maju, nggak akan move on. so iya, Nih, minta ampun. nanti kamu cerita apa pengalaman buruk kamu? Terus? Apakah kamu sudah move on? Nah, itu kan Gitu ya. kalau misalnya kamu belum move on, otomatis kamu gimana gitu? Apa sih? Jadi pengalaman buruk apa nih yang pernah Koko alamin? Kalau pengalaman buruk aku sih apa ya? Ya pengalaman buruk aku tahun berapa ya? Aku lupa. Seingat aku mah tahun 2012 sampai 2014. Kenapa tuh, Pi? 2012 masa-masanya aku ibaratnya lah kerja, cari uang, terus punya penghasilan yang cukup oke. Udah gitu ditabung, terus ikut satu investasi bodong gitu. Investasi bodong. Investasi bodong yang ada di internet, kalau kalian tahu M-nya 3 kali gitu. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian boleh sharing di sini biar saya bantu atasi pengalaman kalian. Emang mau ngapain? Mau dibalikin duitnya? Enggak kan, sharing ini bermanfaat gitu loh. Terus ya tahun itu penghasilan cukup oke. Udah gitu tahun 2014 inget banget bulan Agustus, waktu itu masih pas mau lebaran, lebarannya jatuh di bulan Agustus. Nah udah gitu masukin uang kurang lebih hampir 800 juta lebih. Siapa, Papi? Ya Di di investasi, investasi itu. itu. Terus Udah gitu 800 juta lebih dari itu. Uang siapa? Uang Papi doang atau uang yang lain-lain? uang sendiri. Oh, Kalau kata- misalkan kata gabung-gabung, Papi ada yang uang yang lain-lain. kalau gabung-gabung ada se-M lebih kan aku bilang. Jadi 800 juta. Tapi kata Papi waktu itu 400. Kan campur. Jadi ada 400, ada yang 80, ada ini total tuh 800 gitu. Terus. Udah gitu sebenarnya gini, tahun 2014-nya itu murni hilangnya mah 500-an. 2015 ngikutan lagi kurang lebih berapa? Ikutan lagi, udah hilang ikutan lagi. 5 kali ikutan. Pinter. Itu orang yang tidak belajar dari pengalaman, guys. Jadi kan waktu itu sempat hilang, jadi iming-iming marketingnya mumpung lagi bagus gitu loh. Mumpung masih bagus. Nah oke lah, sekarang gini deh, gua bahas apa aja yang masih gue inget gitu. Apa? Pertama MMM, terus kedua kalau nggak salah S3 ya, Apa S3 S3? sistem. S3 tuh sehat sejahtera bersama. Apalah pokoknya aku nggak ngerti. S3 itu masukin 40 juta, tiba-tiba 2 minggu hilang websitenya. Terus ketiga Nusa 2, oh nggak salah nusa2.com. Terus ngapain sih ikutan begituan? Heran. Kan pemikirannya begini loh, kalau misalnya orang yang udah jatuh di investasi itu, pemikiran mereka kan, pemikiran aku sih dan pemikiran teman-teman aku yang hilang juga ya, berpikir udah hilang gimana caranya balikin dengan cepat, kan nggak mungkin kerja kan. Kerja oke dapat penghasilan tapi kan bulanan gitu loh.
Nah, otomatis kan mau nggak mau kayak iming-iming mereka masukin lagi, mumpung lagi bagus, nanti bunganya dapat, tarik, kabur gitu. Tapi taunya malah dapatnya suwe lagi, ternyata apes lagi. mereka udah berpikir gini, wah kalau misalnya bikin investasi baru, orang pasti cuma ngandalin bunganya, udah gitu nasabahnya kabur gitu. Jadi pas awal-awal langsung Mereka diumbar. kabur, betul. Oh, gila ya, serem banget. Tapi benar sih guys, jadi inti dari masalah itu bahwa uang itu nggak bisa didapat dengan instan. Jadi kalau mau dapat uang itu bukan dengan taruh uang di investasi terus dapat balik modal sekian juta atau dapat bunga sekian juta. Waktu itu taruh berapa? 10 juta dapat 1 juta ya? Enggak, 10 juta dapat 3 juta. Wow, gila banget 15 kan? hari. 10 juta dapat 3 juta cuma taruh 2 minggu. Ya, itu sih iming-iming yang luar biasa menggiurkan ya. Makanya harus dicatat, harus diingat bahwa kalau mau cari uang itu nggak bisa taruh uang di investasi terus mengharapkan bunga yang besar ya. Di mana-mana sih kalau prinsip aku dari dulu yang namanya cari uang ya harus kerja gitu loh. Jadi nggak bisa naruh uang di investasi atau di deposito terus berharap duitnya balik dengan besar gitu. Itu sih kayak bullshit semua. Terus by the way kemarin juga kita sempet baru aja kejadian hilang lagi ya, Pih ya? Hilang lagi. Uang. Jadi sebenarnya si bank ini bukan bank, apa sih, koperasi ya. Koperasi ini tuh sebelumnya terpercaya selama berapa tahun Kayaknya terpercaya? ada 17 tahun lebih deh, udah berdiri 17 tahun lebih. Itu yang Indolife itu. Indosuria 17 tahun. Jadi namanya tuh Indosuria guys. Terus habis gitu pemiliknya namanya Hendry Surya. Terus kita Dan Surya naruh uang. Effendi. Hendry Surya Effendi ya. Terus kita naruh uang kan di sana, naruh 200 juta ya, Pi ya. Terus waktu itu kita tarik dulu kan 100 jutanya. Terus bunganya dapat 1,8 ya? Ya, 1,8 juta nyimpen berapa bulan sih? 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan nyimpen 100 juta dapat 1,8 kan. Terus habis gitu kita tarik tuh yang 100 jutanya. Terus si bunganya didiamin dulu. Dikirain bakal aman-aman aja karena kan kita masih simpen 100 juta lagi, dikirain ya nanti ngambilnya sekalian ya kok sama jadi total 3,6 juta sama yang 100 juta lagi. Taunya pas kita mau narik 100 jutanya lagi udah kayak hilang gitu, sistem error ya. Si pegawainya dipecat-pecatin, duitnya nggak bisa ditarik, terus habis gitu bunganya juga jadi hilang gitu kan. Jadi kayak gondok banget sih gitu. Jadi apes banget sih tahun 2020 ini, kayak uang hilang cuma-cuma gitu, tau gak sih. Jadi kita hilang uang itu 100 juta ya, untung bukan jumlah yang sebesar waktu koko dulu ya. Gila sih itu. Jadi 100 juta aja udah gondok banget sih guys, karena 100 juta itu kita carinya pakai kerja. Terus habis gitu kita taruh bukan investasi itu di koperasi ya, Pi ya. Koperasi simpan pinjam. Istilahnya kayak naruh deposito gitu. Terus kita hilang uangnya, gila gak sih? Aduh, itu bener-bener kayak gondok banget guys. Jadi pengalaman terburuk sih itu. Jadi dari situ udah kayak nggak mau lagi ya taruh duit di deposito. Ya mending kalau misalnya syukur-syukur nih depositonya itu terpercaya, kayak misalnya taruh duit di bank gitu ya, bank yang memang udah terpercaya. Kalau kayak bank-bank swasta yang masih baru gitu, itu sih kayak nggak terpercaya, kayak takut juga ya, kayak kasus Bank Senturi kan dulu gitu ya, hilang duitnya kan, jadi serem. Jadi udah deh, itu pelajaran banget buat kita. Mana sekarang kan kita mau punya baby, taunya duit hilang di investasi gitu, di deposito. Kita kena prank. Kita kena prank guys sama koperasi simpan pinjam itu. Jadi dia tuh sebenarnya koperasi ya, Pi ya, bukan bank, tapi dia kayak nggak ngerti kenapa dia biasa kasih bunga gede sebelumnya ya. Ya, mereka kasih bunga gede buat menipu sih sebenarnya, karena sistem koperasi ya, itu tidak memberikan suku bunga seperti bank gitu loh. Nggak boleh jalan seperti perbankan gitu. Dan orang tergiur dengan bunganya yang cukup besar, jadi banyak orang nabung, dan sampai saat ini kasusnya udah sampai 11 triliun lebih. Iya gila, 11 triliun dibawa kabur guys. Gila nggak sih? Itu duit nggak bakal habis sampai 7 turunan, tapi dosanya dunia akhirat. Gila ya. Maksudnya kok bisa sih orang dengan sepede itu dia masih berkeliaran, masih hidup dengan foya-foya. Istrinya 3, 4. Iya, tapi uangnya uang hasil penggelapan gitu ya, uang hasil korupsi dari nasabah-nasabahnya. Itu sih jahat banget sih. Aduh, kayak nyesel banget ikutan
Indosuria punyanya si Hendry Surya Effendi itu, jadi nyesel banget. Iya gitu sih. Terus kalau kamu pengalaman terburuknya apa nih? Oh, kalau pengalaman terburuk Mami, jadi dulu itu Mami pernah dipukulin. Jadi aku tuh pernah dipukulin guys sama mantan pacar aku. Padahal masih pacaran tapi udah dipukulin. Kalau pacaran boleh dipukulin. Kalau berarti kalau nikah dipukulin juga dong. Ya kalau nikah mati gue. Gila ya, masih pacaran aja ya udah dipukulin. Kebayang nggak kalau nikah, nyawa gue kemana gitu kan. Jadi Nyawanya kayak di tangan dia. iya, nyawanya di tangan dia. Jadi bener-bener si cowok itu tuh dulu kasar banget. Papi tahu sih ceritanya karena kan waktu itu papi yang bantuin ya Pi ya. Yoi. Jadi cinlok deh gara-gara dibantuin sama dia. Jadi mulailah timbul benih-benih cinta gara-gara istilahnya kayak ada pahlawan gitu datang. Superhero gitu. Superhero ya, gitu ya. Superman. Nggak jelas. Nah, kok bisa dipukulin sih? Emang dari awal pacaran tuh kamu udah dipukulin atau tengah pacaran atau soalnya kan kamu cukup lama nih. Nah, kenapa sih bisa sampai dipukulin begitu? Soalnya aku masih nggak ngerti gitu kenapa ada orang pacaran bisa mukulin, apalagi kasus rumah tangga kan banyak nih, kasus rumah tangga yang istrinya dipukulin sampai amit-amit meninggal atau apa gitu loh. Iya. Nah, ini kan kasusnya masih pacaran, kenapa sih bisa sampai dipukulin? Jadi sebenarnya pacaran kan 3 tahun, tapi waktu awal-awal tuh baik banget, Pi. Jadi 1 tahun pertama tuh yang Mami pernah cerita dia tuh baik banget. Dia tuh baik banget, jadi kayak apa-apa tuh kayak romantis, terus so sweet, terus kayak apa-apa dikasih gitu, diikutin, terus lama-kelamaan, nah dia tuh ya nggak tahu ya gimana ya, jadi kayak ngebet banget, cinta banget atau gimana ya, jadi dari situ dia mulai deh posesifnya keluar, jadi kayak nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, pokoknya banyak aturan A B C D E F G sampai Z. Terus dia tuh kayak ngelarang, nggak boleh main Instagram, nggak boleh follow cowok di Instagram, nggak boleh nge-like cowok di Instagram, nggak boleh gini, padahal itu teman sendiri tapi nggak boleh di-like fotonya gitu. Terus nggak boleh begini. Oh, terus kan dulu aku jadi foto model guys. Terus dia juga ngelarang aku kayak nggak boleh jadi foto model katanya. Lu tuh ngapain sih gitu? Kayak gila eksis, gila popularitas gitu. Nah disitulah dia mulai kayak marah kan. Jadi kayak di situ juga akunya kayak yang istilahnya nggak terima kan. Jadinya kayak mulai muncul perlawanan loh. Kenapa sih nggak boleh, kan sebelum pacaran sama lu aja gue udah jadi model gitu, udah jadi foto model, kenapa sama lu jadi nggak boleh gitu. Terus dia sampai mempermasalahkan kayak kenapa sih kamu jadi selebgram. Jadi dulu pas masih zaman pacaran sama dia tuh followers aku tuh masih 10.000 gitu. Terus pas kan istilahnya followers 10.000 juga udah bisa dibilang kayak selebgram karena kan banyak followersnya. Terus udah banyak yang komen-komen, banyak yang nge-likes, terus banyak fotografer juga minta foto gitu. Terus habis gitu dia kayak ngapain sih lu kok pengen banget jadi selebgram. Terus dipikir-pikir, lah kan jadi selebgramnya sebelum pacaran sama lu ya, kenapa jadi lu yang ngatur-ngatur, kok jadi nggak boleh gitu. Jadi kayak di situ mulai deh perlawanan, berantem. Terus dia nggak terima kan, harusnya dia tuh merasa harusnya lu tuh nurut sama gua gitu. Jadi disitulah mulai main tangan. Jadi kayak dia nggak terima, pengennya si akunya tuh jadi kayak nurut sama dia gitu loh Pi. Jadi aku tuh nggak boleh yang namanya dandan, keluar-keluar kalau dandan sedikit, ngapain sih lu dandan cantik-cantik, terus kalau misalnya pakai baju bagus dikit, seksi atau ketat gimana, ngapain sih lu pakai baju seksi-seksi, apa mau menarik perhatian cowok mana, kata dia gitu. Kan lu udah punya pacar lah, padahal kan berpenampilan cantik itu ya buat bikin si pacarnya bangga kan gitu, biar pacarnya tuh jadinya enjoy, terus nggak malu-maluin kalau jalan sama si pacar. Dia malah mikirnya kemana-mana, katanya mau godain cowok lain lah, apalah gitu. Kayak aduh, ini bener-bener cowok kurang ajar banget. Kan bukannya dia dandan ya? Iya, kan nyebelin banget tau gak sih, dia aja suka dandan, kok gue nggak boleh dandan. Jadi baru nemu cowok kayak ngalis, pakai alis, terus pakai soft lens, terus suka catok-catok rambut, dikeritingin rambutnya. Aduh, kayak gila nih cowok, dandan dia aja lebih lama daripada dandan gua kan. Jadi itu kriteria cowok mukul ya, mungkin seperti itu. Cowok-cowok yang harus perfect di luar tapi sebenarnya di dalam tuh dia tuh gitu. Iya gitulah. Aduh, dari situ bener-bener nyesel. Dulu pacaran sampai 3 tahun lagi susah hilang, susah lepas gitu loh Pi. Jadi kayak kenapa dulu gue mikir apa ya pacaran sama yang begitu.
Ya itu namanya pelajaran hidup yang aku bilang tadi. Kalau kamu move on, kamu dapet yang lebih baik. Tapi untung loh guys, jadi kayak ya namanya jodoh tuh nggak kemana ya. Aku waktu itu nggak kenal sama sekali kan sama Koko. Terus waktu itu dia ngajakin kenalan di Instagram nih. Kalau misalnya kalian pengen tahu nih ya, kepo sama kenapa sih kita bisa kenalan, bisa ketemu dari yang asalnya nggak kenal tiba-tiba bisa berjodoh dari Instagram nih, kalian bisa tonton videonya di sini nih karena kita udah pernah bikin ya Pi ya, betul? Udah ya. Itu kan dia gitu. Aku sampai lupa video apa yang udah dibikin. Ih sebel banget kan. Soalnya artis tuh nggak pernah nginget video lama itu kan sebelumnya. Apa sih lu yang? Oh gitu ya, pengalaman buruk, cukup buruk ya itu yang dibilang. Iya. Jadi sebenarnya trauma ya. banget, sampai telinga aja sampai sekarang ada keloidnya nih gara-gara dipukul sama dia nih. Aduh itu Nih. gede banget. Jadi ini tuh dulu aku pernah pakai anting kan di sini ditindik, terus dia pukul aku gitu sampai si antingnya sobek, antingnya jatuh, telinganya sobek, sekarang jadi ini deh, jadi berbekas kayak gini nih, jadi luka daging jadi gini. Aduh itu bener-bener sakitnya mungkin sekarang udah hilang, tapi bekas lukanya itu nggak hilang guys. Dan gondoknya itu nggak hilang sih, traumanya nggak hilang. Emang sampai lepas begitu dipukulannya kayak gimana sih gitu, kayak misalkan kan biasa kalau cowok-cowok yang mukul kan Nggak kayak gitu Pi, ini serius bukan bukan yang begini-begini. Iya bukan. Tapi gimana gitu? Ya waktu itu dipukulinnya ya pernah sampai dijambak rambutnya, diseret-seret di jalan di lantai gitu, terus dijambak rambutnya gitu. Lepas ya? Pokoknya aduh sakit banget lah itu. Terus habis gitu dia habis mukulin dia nangis sendiri. Kenapa? Katanya, aduh kenapa gua kayak gitu, apa yang gua lakukan, Oh, itu gitu sih. kan sih. Dramanya minta ampun, terus maafin gua Nisal, maafin gua nggak mau putus, gua nyesel gitu kan. Langsung aku putusin kan Pi. Terus dia langsung kayak nggak mau putus, nyesel, nggak tahu kenapa tangannya bisa begitu. Jadi kayak pura-pura lupa ingatan gitu loh guys, pura-pura kesurupan. Itu kayaknya di film apa ya yang tangannya bisa bergerak sendiri? Ada film kartun yang tangannya bisa bergerak sendiri. Beneran? Ini jadi nyambung ke film kartun lagi, kagak nyambung. Oh gitu ya. Jadi Iya. kalau misalkan ini terus ada yang gerak gitu tangannya gitu. Mungkin waktu itu disurupin sesuatu gitu. Iya, terus aduh sedih banget sih. Waktu itu juga pernah sempat masuk rumah sakit gara-gara berantem sama dia kan. Untungnya ketemu papi di rumah sakit, jadi aja cinlok. Kan di rumah Tapi sakit bener juga. sih, pengalaman terburuk itu membawa suatu hikmah. Jadinya aku ketemu dia, jadinya dijodohin deh sama si papi. Oh. Dia mah kebiasaan suka bikin Terus, ini sendiri. Kan sound aku effect juga pernah sendiri. ini kan pernah dengar kamu tuh, bukan dengar malah. Jadi pas kamu kontak aku tuh kamu paginya itu dipukulin di rumah sakit juga gitu. Iya, jadi dia bawain bunga kan, terus kan sebenarnya statusnya tuh aku tuh udah putusin dia Pi, karena aku tuh udah nggak mau lagi ketemu dia kan, takut dikasarin lagi, terus aku suruh pulang, nggak mau. Emang berapa nggak mau. tahun sih dikasarin? Kayaknya 2 tahun terakhir, jadi kan total pacaran 3 tahun. Setahun pertama baik-baik aja, nah pas 2 tahun terakhir itu udah kayak ancur-ancuran deh, Lumayan pukulin ya, terus. samsak Iya. gratis. Samsak. Iya dulu aku sampai bener-bener kurus kering kerontang, tau gak sih, gara-gara stres dipukulin terus. Terus habis gitu waktu aku suruh dia pulang dari rumah sakit kan, istilahnya kayak ngapain kamu kesini, kan kita udah putus. Terus dia nggak terima, si bunganya itu dia pukul-pukulin. Bunga mawar bukan? Enggak, Apa yang bunga waktu itu nggak tahu, dibawa? pokoknya dia bawa bunga warnanya putih ungu kan, kesukaan aku warna ungu kan. Terus dia bawain bunga gitu. Waktu itu tuh ingat banget di tanggal 10 September 2017 ya Pi ya. Pokoknya waktu waktu aku sama mantan aku tuh ulang bulan gitu, kayak istilahnya anniversary tiap tanggal 10. Nah dia bawain tuh bunga, istilahnya sambil permintaan maaf kan, bawain bunga ke rumah sakit. Terus gara-gara aku suruh pulang kan kita udah putus gitu, ngapain kamu kesini, aku juga nggak mau dijagain kamu. Terus dia nggak terima, bunga yang dia bawa tuh dia pukul-pukulin ke badan aku, terus sampai istilahnya rontok kemana-mana gitu, bunganya berantakan gitu. Jadi kayak di situ Bahaya juga ya. Iya, sampai satpam aja pada nyamperin, satpam terus susternya pada nyamperin ke ruang rawat Kamu inap. pencet tombol itu nggak? Tombol darurat gitu? Iya, aku pencet. Terus habis gitu si susternya juga sampai bilang gini, udah mas pulang aja. Terus dianya nggak terima, kayak lu jangan ikut campur masalah hubungan gua gitu, sampai ditunjuk-tunjuk kayak gini. Kok nggak sopan ya? Padahal kan itu kan bukan tempat dia gitu. Dan Iya makanya. dia udah bikin undang-undang sendiri atas hidup kamu dan membuat aturan sendiri di rumah sakit gitu.
kan itu kan mengganggu kenyamanan di rumah sakitnya sendiri iya, kan. makanya kesel banget kan. Aduh, jadi itu kan bener-bener pengalaman terburuk. Dan sampai sekarang ya awal-awal sih waktu mami pacaran sama papi masih trauma ya. Ya, Masih kayak dikit-dikit kayak histeris gitu ke dia, kayak takut lah gitu, takut digituin lagi sama cowok gitu. Tapi untungnya papi baik banget sih, papi sabar banget, jadi bisa menyembuhkan trauma atau luka lama gitu. Jadi udah nggak pernah trauma lagi, makanya sekarang hubungan aku sama papi baik-baik aja gitu. Jadi itu yang paling buruk selama kamu hidup sampai umur sekarang gitu. Jadi bener-bener itu sih paling buruk sih, aduh parah banget. Terus kalau papi nih, katanya kan papi pernah juga nih punya pengalaman terburuk sama mantan, gimana tuh Pi? Kalau pengalaman terburuk sama mantan sih ya itu doang sih, kayak Apa Pi? ya yang pas kayaknya tahun 2000 berapa ya, itu aku lupa sih. Pokoknya nggak jauh sama dari money game itu. Jadi pada saat kondisi keuangan udah mulai stabil, udah mulai bisa move on gitu loh. Terus Move on dari money game itu. Terus mulai nabung, mulai kerja lagi dan pacaran. Nah, waktu pas pacaran itu ternyata tidak saling membangun gitu. Jadi ibaratnya nggak sejalan gitu loh. Satu mau kerja, satu nggak mau kerja. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa nggak mau kerjanya. Mungkin karena bukan passion atau memang ya aku juga nggak ngerti ya. Setiap alasannya kan beda-beda ya, dan nggak dapet alasan yang jelas juga gitu kan. Jadi di situ juga habis duit gitu, kayak butuh uang ya kasih, butuh uang kasih sampai Jadi diporotin papi sama mantan papi. ya porot manual gitu. Porot manual tuh gimana ya? Emang ada porot Ya, otomatis? di situ aku juga nggak berhikmah juga sih, nggak Nggak berhikmah. Nggak berhikmat juga, kayak ya harusnya bisa nge-save keuangan lebih baik lagi gitu loh. Oh, Kan maksudnya pokoknya tidak bijak. tidak bijak kan. Ya. Ibaratnya dulu pernah hilang di money game kan. Nah, kalau sekarang kan hilang untuk orang lain yang belum tentu calon pasangan hidup gitu loh. Jadi ya lebih Berapa baik lama pacarannya Pi? 2 tahun ya, 2 tahun kurang. 2 tahun papi diporotin terus. Emang papi bayarin dia apa aja? Banyak sih, kayak Bayarin kosan ya? kosan, makan dan lain-lain lah, hampir semua. Keseluruhannya di sini. Kuliahnya sebagian. Sebagian papi yang bayarin juga. Wah itu sih gila banget sih. Jadi kayak diporotin cewek, nyebelin banget sih. Aku aja seumur umur belum pernah morotin cowok. Terus kayak nggak terima. Wah, gue kagak morotin lu tapi lu mukulin gue kan, kayak nyebelin gitu kan. Jadi emang aja dia ngebiayain hidup kamu? iya makanya dari dulu kan aku punya usaha online shop. Terus aku punya uang sendiri, malah aku yang ngajarin dia buat online shop juga kan, ngajarin dia bisnis. Terus kayak dia berani mukulin aku, kayak ih lu kurang ajar banget sih, udah gue yang ngajarin lu bisnis, udah gue yang ngajarin lu usaha, kok jadi lu yang pukulin gue gitu. Jadi kayak gue kan Nggak gak balas pernah, budi gitu iya ya? nggak balas budi, kayak gue kan nggak pernah gitu nyusahin lu, morotin lu, kenapa lu nya jadi kasar ke gue, jadi nggak terima kan. Jadi dikit-dikit tiap berantem aku sih selalu minta putus, tiap dia udah main tangan aku selalu minta putus, tapi ya gitu tiap diputusin mewek. Jadi dia tuh abis gini bisa sehabis marah dia tuh bisa langsung nangis, minta maaf, cium-cium kaki gitu, sujud-sujud, mohon-mohon, nangis-nangis untuk nggak diputusin gitu. Jadi kayak aduh itu bener-bener pengalaman terburuk. Kenapa dulu bisa lama lagi pacaran sama dia 3 tahun ya Pi ya. Itu hubungan yang apa ya, bilangnya hubungan yang toksik, Iya, tidak toksik. membangun. Terus ya banyak hal dalam hubungan itu sih yang Ya waktu masih awal-awal pacaran sama papi juga kan masih istilahnya masih trauma sama dia. Terus habis itu masih kayak di apa kontek-kontekan gitu loh Pi ya sama si mantan ya. Terus dia dikit-dikit cemburu kalau misalnya ngelihat aku sama papi pacaran gitu-gitu lah. di stalkerin pakai Iya, penjualannya, di dan aku stalkerin. ngeliatin, sedih banget. Di stalkerin. Terus habis gitu dia kayak kepo terus sama hubungan kita ya Pi ya. Jadi kayak nggak terima gitu lah. Nah, dari situ apa sih yang pesan yang bisa kamu kasih tahu ke sahabat Cihui, kalau misalkan buat kan kamu sebagai perempuan nih, kalau misalkan aku ngedengarnya aja kayak ya seharusnya tidak seperti ini gitu loh. Tidak seperti ini perempuan diperlakukan gitu. Nah, kalau misalnya kamu kan mewakili perempuan yang akan mewakili perempuan yang kalau misalnya punya pacar yang masih hubungan pacaran tapi suka mukul gitu. Kalau kamu bisa pesan apa sih ke mereka semua gitu? Kalau kata aku sendiri sih dari pengalaman aku ya, kalau misalnya dia masih pacaran aja udah berani main tangan, gimana sih nasib kalian nanti kalau udah menikah sama dia gitu. Kalian bisa diapain aja karena kalian tuh udah sepenuhnya hak dia kan gitu, milik dia. Jadi lebih baik kalau misalnya ada gelagat dari pasangan kalian yang udah kayak
jelek banget, yang kayak morotin atau sampai mukulin ya, atau sampai larang-larang posesifin kalian seolah-olah dia tuh membiayai hidup kalian, tinggalin aja gitu, karena itu adalah toxic relationship. Jadi hubungan yang toxic banget lah, yang gak ada untungnya. Dan kalian tuh bakal, kalau misalnya sekali maafin, 2 kali maafin, 3 kali maafin, kalian tuh bakal terjebak di situ terus, bakal nggak lepas gitu, karena maafnya udah gak ada harganya. Enggak, jadi karena hubungan toksik kayak gitu tuh memang kayak iket, tau gak sih? Jadi kitanya merasa terlanjur sayang, terus dianya juga kan dikit-dikit mohon maaf lagi, mohon lagi, nangis-nangis lagi. Jadi ya kita bakal terus-terusan ada di lingkaran setan gitu, muter-muter terus, nggak bakal bisa keluar dari zona itu. Jadi kalau udah kelihatan gerak-geriknya, gelagatnya kayak gitu, udah nggak bener hubungannya, udah toksik banget, tinggalin aja. Karena kalian tuh nggak bakal, istilahnya orang yang udah kayak gitu tuh istilahnya nggak bakal berubah gitu ya Pi ya. Apalagi kalau dia masih sama kalian, dia tuh jadi udah terbiasa dengan pola pacarannya seperti itu, atau gaya pacarannya seperti itu, yang bisa main tangan seenaknya, bisa larang-larang atau posesifin kalian seenaknya. Dia tuh bisa kayak gitu terus selama dia tuh masih berhubungan sama kalian gitu, masih pacarannya sama kalian lagi. Ya dia mungkin bisa berubah tapi bukan sama kalian, tapi ya sama orang lain. Jadi kalau misalnya dia masih sama kalian, dia mau janji berubah, yakin deh itu cuma 2 minggu aja. Karena aku juga dulu kayak gitu, janji mau berubah, dianya ternyata cuma 2 minggu berubahnya gitu. Jadi itu sih lebih baik ditinggalin aja, karena kata-kata kayak gitu cuma bullshit doang, cuma omong kosong. Dia nggak bakal berubah selama dia masih sama orang yang sama. Kalian tuh harus merasanya nanti Tuhan tuh bakal siapin orang terbaik di luar sana. Jadi jangan sampai kalian jagain orang yang belum tentu jodoh kalian gitu loh. Ya nggak sih? Iya kan? Jadi pembelajarannya itu, yang terbaik tuh udah Tuhan siapin kok buat kalian. Jadi jangan sampai kalian terikat atau nggak bisa lepas di zona yang gak jelas, muter-muter gitu doang. Karena dia tuh nggak bakal berubah selama dia masih sama kalian gitu. Kalau Papi gimana nih? Kalau aku sih pesan ke setiap orang yang berhati-hatilah dalam berinvestasi, terus lebih baik tidak menaruh uang kalian di satu keranjang. Contoh misalkan kita tadi kemarin naruh duitnya semua ke Indosuria, bingung cara mau ngapain kan? Iya benar. Untung kita naruhnya ada di sana, ada di bank mana ya. Dan lebih baik kalian udah jelas itu tuh bank yang kredibel gitu, dan lebih baik sesuai dengan undang-undang perbankan gitu kan. Kalau misalnya di koperasi kan tidak sesuai dengan perbankan gitu kan. Nah terus ya jadi kalau hilang pun gak ada jaminannya karena dia cuma koperasi gitu. Berbijak-bijaklah dengan menggunakan uang, karena uang tuh jangan dibuang dengan sia-sia. Tapi kalau misalnya uang bisa digunakan dengan berhikmat, itu bisa berfungsi juga sebagai mestinya uang itu gitu loh. Gitu ya. Udah deh, dari situ kita udah belajar banget. Jangan pernah taruh investasi lagi atau deposito yang gak jelas asal-usulnya. Jadi kalau misalnya mau deposito ya ke bank-bank terpercaya aja. Ya, dari situ belajar banget. Apalagi kita udah mau punya anak gini, kehilangan uang 100 juta itu lumayan ya. Lumayan besar banget. Dan mamah kita juga hilang berapa, 2M ya. Mama kita hilang 2M, ya, koko kita hilang 1M. Aduh bener-bener deh. Semoga bisa balik. Ya, semoga bisa balik sih. Semoga yang menipu juga cepat dapat pelajaran, cepat bertobat. Karena udah banyak banget orang yang bunuh diri karena udah nggak punya duit lagi gitu. Iyalah, kasihan. Kan? Mereka kan pasti pada hopeless kan, naruh uangnya, istilahnya kayak misalnya naruh semua duitnya atau semua tabungannya di situ ya, taunya hilang ya, pasti putus asa banget sih, sampai banyak yang bunuh diri. Terus mau berobat orang tuanya juga nggak ada kan, kasihan banget gitu kasihan loh. Banget. Nah, itu sih sharing dari aku. Oke, guys. Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman terburuk juga, kita sharing di bawah sini. Nanti kalau misalnya banyak sharing-sharing yang menarik, nanti kita bakal bacain juga, dan kita bakal bikin vlognya lagi ya nggak Pi? Betul? Nah terus, dan jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ke YouTube channel aku, Angelina Anissa dan Niki Hosasi, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Thank you for watching sahabat Cihuy. Hope you like it. See you on my next video.